Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Maslihatun Alia, NPM 1901-2010-088. Jadi saya akan menjelaskan mengenai teori perdagangan internasional klasik dan teori perdagangan internasional modern. Sebelumnya, apa sih perdagangan internasional itu? Jadi perdagangan internasional itu merupakan suatu kegiatan tukar-menukar barang atau jasa yang didasarkan atas kesepakatan dan dilakukan oleh dua negara atau lebih untuk memenuhi kebutuhan bersama melalui kegiatan ekspor dan juga impor. Kemudian dalam perdagangan internasional tentunya ada tujuannya. Jadi beberapa tujuan dari perdagangan internasional itu antara lain yang pertama itu menaikkan devisa negara. Jadi dengan adanya perdagangan internasional ini maka akan mampu menaikkan devisa suatu negara. Hal ini juga akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi suatu negara, nantinya itu akan menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua itu memenuhi kebutuhan manusia. Jadi dalam konteks besar, maka pemenuhan kebutuhan manusia ini dikarenakan negara lain itu tidak memiliki bahan baku atau produk tersebut. Jadi untuk mendapatkannya, maka harus mendapatkan dari negara lain. Kemudian yang ketiga adalah memperluas pasar. Jadi perdagangan internasional juga bertujuan untuk memperluas pasar. Jika pasar bisa dikembangkan lebih luas dan permintaan nantinya akan naik, maka pihak perusahaan pun juga baru dapat meningkatkan produksi produk tersebut. Kemudian yang keempat adalah transfer teknologi modern. Sekarang perdagangan internasional itu tidak sekedar mengekspor barang atau jasa, tetapi juga dalam bentuk teknologi modern. Misalnya negara maju yang menciptakan hasil produksi terbaru dikirimkan ke negara-negara lain yang membutuhkan untuk meningkatkan kualitas dan kapabilitasnya. Kemudian yang kelima, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Hal ini berkaitan dengan devisa negara. Jika devisa negara itu naik, maka diharapkan negara tersebut bisa memakmurkan rakyatnya, misalnya dengan menambah lapangan pekerjaan. Kemudian yang terakhir adalah mempererat hubungan antar negara. Hubungan ini disebut dengan hubungan diplomasi. Jadi dari hubungan yang baik inilah diharapkan akan meningkatkan hubungan persahabatan antar kedua belah pihak negara. Kemudian sebelum kita masuk ke teori klasik, ada beberapa hal yang menjadi asumsi dasar yang mendasari teori-teori klasik, yaitu antara lain yang pertama hanya ada dua barang dan dua negara. Jadi asumsi ini memang sangat menyederhanakan permasalahan dalam perdagangan internasional sehingga jauh dari kata realistis. Apalagi zaman sekarang ini tidak ada negara yang tidak melakukan perdagangan internasional kecuali Korea Utara. Namun dengan adanya asumsi ini, dasar pemikiran dari teori-teori klasik menjadi lebih mudah untuk dipahami. Kemudian yang kedua, nilai barang berdasarkan biaya tenaga kerja yang homogen. Jadi pada masa teori klasik, faktor-faktor produksi lainnya seperti modal dan tanah dianggap tidak penting dalam menentukan biaya produksi. Selain itu, dalam teori-teori klasik, faktor produksi tenaga kerja itu juga diasumsikan homogen. Artinya tidak ada perbedaan tenaga kerja antar negara. Kemudian yang ketiga, biaya produksi tidak berubah. Jadi menurut teori-teori klasik, biaya produksi per unit output itu konstan, tidak berubah walaupun volume produksi itu bertambah. Dan yang terakhir, tidak ada biaya transportasi. Ini juga merupakan penyederhanaan dari masalah karena dalam kenyataannya biaya transportasi juga sangat mempengaruhi harga jual dari suatu barang yang diekspor. Jadi dalam teori klasik, pertama kita akan membahas merkantilisme. Jadi apa itu merkantilisme? Merkantilisme itu suatu filosofi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara hanya ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang disimpan, utamanya itu logam mulia seperti emas atau perak. Adapun kebijakan-kebijakan dari merkantilisme, yaitu yang pertama menciptakan koloni di luar negeri, kemudian melarang daerah koloni untuk melakukan perdagangan dengan negara-negara lain, kemudian memonopoli pasar, melarang ekspor emas dan perak, bahkan untuk alat pembayaran sekalipun, dan yang terakhir itu memberikan subsidi untuk ekspor. Selanjutnya dalam teori klasik ada teori dari Adam Smith, yaitu teori keunggulan absolut. Jadi di teori ini
yang dikemukakan oleh Adam Smith ini bertentangan dengan filosofi merkantilisme, di mana teori keunggulan absolut ini menganjurkan adanya perdagangan bebas. Adam Smith membuktikan bahwa dengan perdagangan bebas, setiap negara dapat berspesialisasi dalam produksi komoditi yang mempunyai keunggulan absolut. Beberapa kritik lainnya dari Adam Smith yaitu yang pertama, kemakmuran negara bukan dilihat dari jumlah aset atau logam mulia yang dimiliki, namun dilihat dari GDP negara tersebut. Kemudian pemerintah juga harus mengurangi campur tangan agar tercipta free trade. Kemudian yang terakhir itu mendorong terjadinya spesialisasi. Kemudian case study dari teori keunggulan absolut oleh Adam Smith. Jadi berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa Indonesia mampu memproduksi beras 50 kg per hari, sedangkan Jepang mampu memproduksi beras 20 kg per hari. Kemudian untuk elektroniknya sendiri, Indonesia itu hanya mampu 50 unit per hari, sedangkan Jepang 80 unit per harinya. Sehingga berdasarkan tabel tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Indonesia itu lebih unggul dalam memproduksi beras dibandingkan dengan Jepang. Sebaliknya, Jepang itu lebih unggul dalam memproduksi barang elektronik dibandingkan Indonesia. Jadi berdasarkan data tersebut, seharusnya Indonesia itu melakukan spesialisasi pada produk beras, sedangkan Jepang melakukan spesialisasi pada produk elektronik. Jadi jika kedua negara tersebut melakukan perdagangan internasional, maka masing-masing negara akan memperoleh keuntungan. Untuk Indonesia, diketahui DTDN-nya itu 1 kg beras akan mendapatkan 1 unit elektronik. Sedangkan Jepang 1 kg beras sebanding dengan 4 unit elektronik. Jadi apabila Indonesia menukarkan beras dengan produk elektronik Jepang, maka akan mendapatkan keuntungan sebesar 3 unit elektronik. Sementara keuntungan untuk Jepang dengan DTDN 1 unit elektronik sebanding dengan 0,25 kg beras. Sedangkan di Indonesia 1 unit elektronik sebanding dengan 1 kg beras. Jadi jika Jepang melakukan barter dengan Indonesia, maka akan memperoleh keuntungan sebesar 0,75 kg beras. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke teori perdagangan internasional modern. Jadi jika di teori perdagangan internasional klasik itu didasarkan pada negara, maka pada teori perdagangan internasional modern ini didasarkan pada perusahaan. Salah satu teori modernnya yaitu teori siklus kehidupan produk internasional atau lebih dikenal dengan teori product life cycle yang dikemukakan oleh Raymond Vernon dalam tulisannya yang berjudul International Investment and International Trade in the Product Cycle pada tahun 1966. Jadi sebelumnya terdapat teori WHO yang menyatakan bahwa perdagangan internasional itu akan terjadi antara negara-negara yang memiliki kekayaan sumber daya yang berbeda. Jadi negara yang kaya akan tenaga kerja akan berdagang dengan negara yang kaya akan kapital. Namun pada kenyataannya 60% dari volume perdagangan dunia adalah perdagangan antar negara maju yang relatif kaya akan input yang sejenis, yaitu kapital. Ketidakmampuan teori WHO menjawab hal ini menyebabkan munculnya teori PLC yang mampu menjelaskan mengenai kenyataan perdagangan saat ini, yaitu perdagangan antar negara maju yang memiliki relative factor endowment yang sama. Kemudian perlu diketahui bahwa beberapa asumsi dari teori PLC ini merupakan asumsi dari teori HO yang telah mengalami perubahan, yaitu yang pertama, kondisi permintaan dan penawaran komoditas perdagangan. Pada teori PLC, kondisi permintaan dan penawaran komoditas perdagangan itu selalu mengalami perubahan karena variabel-variabel yang mempengaruhinya itu selalu berubah atau bergerak. Sedangkan dalam teori HO, kondisi permintaan dan penawaran itu tetap karena adanya asumsi ceteris paribus. Kemudian jumlah dan kualitas faktor produksi dan teknologi. Jadi dalam teori PLC, jumlah dan kualitas faktor produksi dan teknologi itu berubah dari waktu ke waktu, sedangkan dalam teori HO, jumlah dan kualitas faktor produksi itu dianggap tetap. Kemudian kondisi persaingan pasar. Jadi dalam PLC, kondisi persaingan pasar berubah dari monopoli menjadi oligopoli.
Sedangkan dalam teori HO, kondisi persaingannya dianggap persaingan yang sempurna. Dan yang terakhir itu biaya transportasi. Jadi dalam PLC, ongkos transportasi itu diperhitungkan, sedangkan dalam teori HO, biaya transportasi itu dianggap tetap. Kemudian menurut teori ini terdapat 3 tahapan siklus hidup produk internasional, yaitu yang pertama produk baru, kemudian tahap kedewasaan produk, dan yang terakhir standarisasi produk. Jadi yang pertama adalah tahap pemunculan produk baru. Untuk menciptakan permintaan, biasanya perusahaan itu akan mempromosikan produk baru untuk merangsang penjualan. Dalam tahap pemunculan produk baru ini, biasanya laba yang didapatkan perusahaan itu juga relatif kecil. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, yaitu antara lain, yang pertama, kesuksesan memasuki pasar itu merupakan suatu ketidakpastian. Kemudian, produk baru juga tidak secara otomatis menarik perhatian konsumen untuk membelinya. Kemudian biasanya pada tahap pemunculan produk baru, harga yang ditawarkan itu cukup tinggi karena hanya menarik sedikit pembeli sehingga hanya diproduksi dalam jumlah sedikit yang membuat harga dan biaya produksi menjadi lebih mahal. Kemudian yang terakhir, produksi masih dilakukan di negara asal dan masih melayani pasar domestik. Pada tahap ini, produk juga belum terstandarisasi sehingga menimbulkan kritik dan keluhan dari konsumen. Kemudian pada tahap kedua adalah tahap kedewasaan produk. Jadi pada tahap ini produk yang kita luncurkan sudah dikenal luas oleh masyarakat, sehingga keuntungan yang didapatkan juga meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah permintaan dan jumlah produksi. Kemudian pada tahap ini perusahaan harus mendirikan cabang untuk memenuhi permintaan pasar, begitu juga dengan para pesaing juga mulai muncul pada tahap ini. Kemudian yang ketiga adalah tahap standarisasi. Pada tahap ini biasanya perusahaan sudah terstandarisasi, yang artinya permintaan dan penawaran sudah pada posisi yang seimbang. Kemudian pada tahap ini juga produk sudah memiliki standar yang sudah ditetapkan berdasarkan kritik dan keluhan konsumen pada tahap produk baru sebelumnya. Biasanya pada tahap ini juga perusahaan sudah mendirikan pabrik di negara lain untuk menekan harga dengan mencari negara dengan biaya tenaga kerja yang lebih rendah. Kemudian case study product life cycle internasional dari produk Samsung. Jadi pada awalnya pada tahap produk baru, perusahaan asal Korea Selatan itu pertama kali merilis ponsel pada tahun 1985, yaitu Samsung SC1000. Ini tak cuma ponsel pertama yang dibuat oleh Samsung, namun juga ponsel pertama yang didesain dan dirakit di Korea Selatan. Jadi SC1000 pertama dijual pada tahun 1988 bertepatan dengan Olimpiade musim panas, dan penjualannya pada saat itu tidak bisa dibilang sukses karena hanya terjual sekitar 1000 hingga 2000 unit. Kemudian memasuki pada tahap kedewasaan. Jadi pada tahap kedewasaan, keuntungan yang dicapai Samsung sudah sangat meningkat. Jadi hingga tahun 2019, Samsung menjadi perusahaan teknologi dengan pendapatan terbesar kedua di dunia dan kapitalisasi mencapai 520,65 miliar US dollar. Kemudian Samsung juga sudah mendirikan beberapa pabrik di negara lain seperti di Indonesia, Vietnam, dan juga India. Kemudian memasuki tahap standarisasi. Jadi pada tahap ini produk Samsung juga sudah mengalami standarisasi dengan menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen, yang kemudian berdasarkan laporan Counterpoint, Samsung mampu merajai pengiriman ponsel pintar atau smartphone di dunia pada kuartal 2 pada tahun 2021. Jadi Samsung ini mampu mengirimkan sekitar 58 juta unit smartphone pada April hingga Juni tahun 2021. Sekian pemaparan materi tentang teori perdagangan internasional klasik dan teori perdagangan internasional modern dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.